Alasan yang sesungguhnya, PSSI memecat Shin Tae-yong, dan kandidat paling kuat asal Belanda untuk gantikan STY sudah ada. Sosok pengganti Shin Tae-yong akan resmi diumumkan oleh PSSI yaitu pada tanggal 12 Januari tahun 2025. Menggemparkan dunia Eropa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan secara resmi menghentikan kerjasama dengan Shin Tae-yong. Pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih Garuda itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers terkait rencana baru perkembangan Timnas Indonesia tahun 2025. Coach Shin Tae-yong telah menerima surat-suratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Shin Tae-yong diberhentikan hanya 6 bulan, setelah memperpanjang ikatan kerja dengannya hingga 2027. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong yang telah melatih Timnas Indonesia sejak 2019. Ketua Umum PSSI itu menyampaikan, bahwa keputusan pemecatan hubungan kerjasama PSSI dengan pelatih Shin, sudah muncul agak lama, sebelum babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di saat Indonesia kalah melawan China. Menurutnya, pergantian Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia ini merupakan keputusan menuju lebih baik untuk target Piala Dunia ke depan. Keputusan ini bukan karena Timnas ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Lantas, apa alasan sebenarnya PSSI memecat Shin Tae-yong? Alasan PSSI pecat Shin Tae-yong. Erick mengatakan bahwa keputusan memecat Shin Tae-yong telah melalui pertimbangan yang sangat panjang dan alot. Dia tidak memungkiri bahwa selama 2 tahun terakhir, PSSI memiliki program yang sangat konsisten untuk membangun Timnas Indonesia. Apa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan Timnas Indonesia? Keputusan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, dilakukan atas berbagai pertimbangan dan evaluasi yang sangat alot. Evaluasi itu menyoroti strategi permainan dan komunikasi antara pelatih dan pemain. Kita melihat perlunya ada pelatih yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh seluruh pemain. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program lebih baik secara menyeluruh ke Timnas. Atas dasar hal tersebut, PSSI memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasama dengan Shin Tae-yong telah terjalin selama hampir 6 tahun. Ketua Badan Tim Nasional, Bapak Sumarji, telah bertemu dengan Shin Tae-yong pagi ini untuk memberikan surat menyurat terkait hal tersebut. Dan Coach Shin Tae-yong telah menerima surat menyuratnya. Meskipun sudah dipecat dari PSSI, Erick memastikan bahwa hubungannya dengan Shin Tae-yong masih terjalin sangat baik. Sosok pelatih baru Timnas gantikan STY. Erick tidak membocorkan siapa sosok pelatih baru yang akan menggantikan posisi STY. Namun dari sejumlah informasi yang beredar, ada beberapa nama berkebangsaan Belanda yang sudah dikantongi oleh PSSI. Dalam hal ini dibenarkan oleh Erick Thohir. Kami sudah mendapatkan calonnya. Dia berasal dari Eropa, negaranya Belanda. Juru taktik asal Belanda, Patrick Kluivert dirumorkan jadi kandidat terkuat sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Sosok ini merupakan mantan penyerang yang pernah memperkuat Ajax Amsterdam, Barcelona dan Newcastle United. Kluivert kini berusia 48 tahun dan pernah beberapa kali menjadi asisten manajer di Brisbane Roar, Timnas Kamerun, dan Timnas Belanda. Di Timnas Belanda, pemilik lisensi UEFA Pro ini pernah menjadi asisten dari Louis van Gaal. Ia juga pernah mengemban beberapa jabatan strategis lain, seperti menjadi direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan manajer akademi di Barcelona. Ada juga nama lain yang juga santer adalah ex-manajer PSV Eindhoven, Fred Rutten. Pria berusia 62 tahun ini adalah mantan pemain FC Twente yang telah malang melintang menukangi klub-klub Belanda seperti PSV, Vitesse, Twente, dan Feyenoord. Pengganti STY diumumkan tanggal 12 Januari tahun 2025.
Meski belum membocorkan siapa sosok pengganti STY, namun Erik memastikan bahwa pelatih baru timnas Indonesia sudah tiba di tanah air pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025 mendatang. Ia juga memastikan bahwa pelatih yang didatangkan ke Indonesia tersebut mempunyai pengalaman bagus. Pelatih tersebut nantinya juga akan membawa rekannya untuk bertugas menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Dari total asisten pelatih yang masuk namanya, ada 2. Nanti salah satunya akan fokus ke timnas U23 Garuda. Lebih lanjut Erik menyampaikan, sosok yang akan melatih timnas Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025 tersebut, akan diumumkan melalui konferensi pers pada Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 sore. Erik menyebut, nantinya sosok yang akan menggantikan STY tersebut akan mendapatkan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Dia akan dikontrak dengan durasi waktu 2 tahun plus. Tugas berat pertama pelatih baru diantaranya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Diketahui, peluang timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini timnas Indonesia sedang duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah dengan waktu 2 bulan setengah ini pelatih anyar ini bisa maksimal mengalahkan lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah pelatih anyar ini bisa meloloskan Garuda ke Piala Dunia 2026? Kita tunggu saja kabar baiknya. Semoga Garuda semakin maju dan jaya, amin.